mahasiswa itu kelihatan. Apalagi ini jam segini ya. Misalnya pada 60, 50 kan. Iya. Nah, ada satu lagi saya kasih tahu nggak apa ya? Ini yang kenal sekali di sini. Nah, ya itu yang satu pakai tahun 80-an saya kenal, yang satu pakai tahun 60-an. penelusuran di gedung tua atau terbengkalai itu tuh harus bayar dari pengelola itu. Kalau nggak boleh. Bahkan harus dicuci untuk beberapa instansi pemerintah. Misalkan kita pernah syuting di Lubang Buaya ini, nggak boleh mas, dihapus sama TNI. Terus tentang gereja setan kita di take down pernah juga. Kemudian kalau izin itu pasti enggak, karena ini untuk mengarah ke perizinan. Budayakan, usahakan kita selalu legal atau berdasarkan surat izin yang kita kantongi. Kenapa? Karena permasalahan dengan negara kita ini cukup lagi apa sih? Iri dengki dan uang. Ini sangat kita hati-hati. Terkadang kita kemana-mana kita lagi pungli baik yang biasa ataupun yang maaf ya, agak uniform. Kalau lebih buat tourism itu kita nggak tahu sejarahnya, jadi kita asal datang di situ pohon besar itu bisa dipakai, itu bangunan kosong aja bisa dipakai. Tapi kalau tourism kita harus paham betul tentang peristiwa apa, jadi tahu sejarah. Ya kalau ada hantunya itu pasti ya bonus, karena tidak bisa mungkin loh ruang kayak gini aja kok masalahnya. Di Bali teman-teman yang jalan ini ada yang datang juga mahasiswa juga kelihatan. Apalagi ini jam segini ya. Saya pada wajib. Nah ini kalau saya dulu kan kuliah malam itu ya tak lihat kakinya nginjeknya. Dan nggak nginjek itu nggak harus. Kadang nginjek itu nggak harus gini loh kan. Ini gini aja bisa dikatakan nggak nginjek. Tapi kelihatannya gini, makanya ada cerita tuh kalau kamu dari malam itu pasti dilihat kaki, ya dilihat kepalanya. Nah, teman saya pernah jengkol dari itu dilihat kepalanya, tapi kakinya sendiri ya, jadi cuma separuh.
Nah, sama ternyata kursinya itu dulu pernah dipakai kecelakaan ya. Jadi itu foto. Jadi kalau kita ini kan panas nih, nanti nggak usah kaget kalau kita dan aktivitas yang terjadi itu seperti kita di aktivitas terus teman-teman ini saya kan yakin dari beberapa ini pasti ada yang enggak simpan dulu nanti tentang pengalamannya lebih tinggi ini tetap fokus sama saya karena jadi dimulai dari kalian masuk yuk kita ya ini rombongan pertama sudah selesai rombongan kedua Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang kepada Bu Frida dan kepada Bu Arina, serta Om Hao dan Pak RW yang sudah bersedia untuk datang hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua sudah dapat hadir pada hari ini untuk kuliah lapangan kita Dark Tourism. Sebelumnya di sini yang hadir bukan cuma dari vokasi UGM Om dan Ibu sekalian dari Bapak, tapi di sini juga ada dari mahasiswa pertukaran. Di sini ada dari Politeknik Negeri Padang, dari D4 Usaha Perjalanan Wisata, ada dari D4 MAIS, Politeknik Negeri Medan, kemudian dari D4 Manajemen Perhotelan dari Politeknik Negeri Manado, kemudian ada dari Universitas Bung Hatta Padang, D4 Informatika, saya sendiri dari Universitas Udayana dari program Sarjana Pariwisata. Serta yang terakhir ada teman saya dari Bali, dia dari Politeknik Negeri Bali. Di sini saya juga akan memberitahukan kalau hari ini kita akan melakukan kegiatan kuliah lapangan ke 3 destinasi. Yang pertama destinasinya Gua Jepang, kemudian yang kedua Gua Sentono, dan yang ketiga ke Wat Galuh. Langsung saja saya serahkan kepada Om Hao untuk mungkin menyapa teman-teman dulu. Siapa tahu dari antara teman-teman ada yang belum mengenal Om Hao. Mungkin Om Hao dipersilakan waktunya. Terima kasih Mbak Ana. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Pada hari ini nanti kita akan jalan-jalan ya, wisata gitu ya. Saya sendiri sebenarnya dari program master ilmu sejarah FIB UGM tuh. Jadi kerja-kerjaan Mbak Anis ini kapan rampung gitu. Nanti bisa bergabung sama Mbak Anis sama Bu juga. Dan keseharian saya kerja di salah satu perusahaan entertain di Jakarta sebenarnya, lebih dikenal dengan Om Hao gitu. Nama asli Hari Kurniawan. Saya tinggal di Merbas sebenarnya, tapi sekarang domisili di Solo. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan ada 3 destinasi ya, yang sebenarnya ini masuk dalam kategori dark tourism bisa. Nanti kita akan membedakan dark tourism itu apakah ada singgungannya dengan ghost tourism atau juga dengan spiritual tourism gitu. Karena kita ada 3 tempat ini yang mewakili, menurut saya sangat mewakili. Kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Anis juga. Jadi Gua Jepang, kemudian Gua Sentono, yang berikutnya adalah Makam Wat Galuh. Dan ini 3 ini juga mewakili 3 era yang berbeda gitu. Jadi ini kita ke kolonial Perang Dunia, kemudian nanti era klasik, era kerajaan bercorak Hindu Buddha, yang terakhir adalah kerajaan Islam yang ada di Mataram itu. Dan selama nanti kita ini ya studi bareng, kita ngobrol bareng di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau ada sesuatu hal yang pernah dibaca atau pernah diketahui atau mungkin dibandingkan dengan di daerah asalnya ya, terutama di Sumatera Barat. Saya bulan Maret berkesempatan ke sana, ke Bukit Tinggi juga kemarin, ke Gua Jepang yang ada di sana. Mungkin bisa dikomparasi gitu. Jadi
kita bikin santai nanti, ngobrol bareng, Q&A, pertanyaan seputar objek yang kita kunjungi, tapi untuk pertanyaannya bebas, mau tanya apa aja, tapi sesuai dengan lingkup gitu. Jadi kita tidak lama-lama, mungkin saya kembalikan ke Mbak Ana, nanti untuk habis ini kita jalan-jalan, penelusuran gitu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Mungkin saya langsung saja untuk Om Hao dipersilakan mungkin untuk masuk untuk langsung menjelaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebelum masuk kita mulai dari sini dulu aja mungkin ya, secara singkat. Di era Perang Dunia Kedua, jadi ketika Perang Pasifik waktu itu sedang gencar-gencarnya. Dan Gua Jepang ini tentunya tidak hanya ada di Jogja, salah satunya ada di Bandung, mungkin dari Bandung, terus ada di Sumatera Barat atau Lubang Japang di sana. Kemudian di daerah-daerah lain pun ada gitu. Jadi fungsinya sebenarnya untuk tangsi militer, untuk logistik dan juga untuk perlindungan pada waktu itu. Di Jogja sendiri, daerah istimewa Yogyakarta itu ada kurang lebih 3 tempat yang hampir sama, yaitu pertama di Tugu atau di Kaliurang di sisi Gunung Merapi. Jadi fungsinya untuk mengamati pergerakan yang ada di kota Jogja, dilihat dari atas. Kemudian yang kedua itu di Pundong, nanti kan mau ke ini Depok kan nanti, di pantai Parangtritis. Jadi di Pundong itu juga ada Gua Jepang yang fungsinya sama untuk mengamati wilayah perairan. Sementara kalau di sini itu fungsinya untuk mengamati landasan udara Maguwo. Jadi Adi Sucipto dulu. Selain itu fungsi Gua Jepang yang ada di Berbah di sini itu juga untuk logistik dan keperluan alutista. Jadi keperluan peralatan perang. Nah, salah satunya yang di sini adalah untuk menyimpan meriam, kemudian bom, dinamit dan macam-macam gitu. Sehingga sebelum kita masuk ini sebenarnya cukup menarik. Dulu di sini ditutup dengan pintu baja yang sangat tebal. Nah, ini kalau kita lihat masih ada engsel-engselnya di sini. Ya, tapi ini sudah dibongkar gitu. Nah, sedikit cerita sebelum nanti kita masuk, mungkin yang jadi pertanyaan ya teman-teman, kalau mendengar kata Nippon atau Jepang itu apa? Ini pertanyaan saya sebelum kita masuk. Di era Perang Dunia Kedua. Ya? Kejam, apa lagi? Romusa, terus apa lagi? Pembantaian. Serem, ya, di sini nanti kita akan ketemu hal-hal seperti itu. Kita coba akan melihat era penjajahan Jepang itu seperti apa dan kata Romusa itu sebenarnya apa gitu. Ditinjau dari ilmu sejarah ya gitu. Nah, di sini dulu dalam proses pembangunannya sendiri memang diperlukan tenaga-tenaga itu, yaitu disebutnya Romusa itu. Tetapi perlu diketahui Romusa itu tidak semuanya kerja paksa. Tapi mereka juga ada beberapa yang dibayar, walaupun dibayarnya nggak gede. Karena mengikuti jari kerja Rodi sebelumnya, karena kerja paksa sendiri pada tahun 1870 sudah dihapuskan. Seiring sistem tanam paksa selesai, kerja paksa itu sudah tidak ada. Kalau kata paksa itu kan kita nggak dibayar sama sekali, tapi sebenarnya ada bayarannya tapi nggak gede. Gitu. Dan buruknya lagi sistem korup waktu itu. Jadi sampai ke orang kita itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan kebanyakan memang sudah selain sistem itu, mereka juga ada yang potong pajak gitu. Jadi karena sistem feodalismenya kuat ya, jadi ada beberapa pemimpin lokal itu memberikan warganya untuk bekerja tapi nggak usah bayar pajak gitu. Itu ada juga yang sistemnya tukar gitu. Nah, kita melihat tentang Gua Jepang sendiri di sini, dalam pembangunannya ini sebenarnya orang Jepang waktu itu atau pasukan Jepang waktu itu banyak berkonsultasi dengan warga lokal, termasuk juga dengan pihak Keraton Jogja. Karena ada banyak kali perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan struktur bangunannya. Gitu. Nah, untuk kita melihat strukturnya seperti apa, kita masuk. Masuk, silakan masuk semuanya. Masuk. Enggak.
tisunya segede itu. Ya sampai sini aja. Ngumpul. Ngumpul sini. Suara saya aman ya kalau di sini jelas menggema kalau sini. Agak maju biar bisa dengar suaranya. Iya iya. Gak sudul terus. Iya. Iya. Awas kejedot. Ya ini kita ada di posisi dalam ya di Gua Jepang ini. Jadi gua ini sendiri dibangunnya itu tahun 1942 hingga 1943. Jadi masuknya militer dari Nippon waktu itu ke Jogja. Gitu. Nah dalam kita bisa cermati sebenarnya. Kita lihat strukturnya dulu. Kalau kita komparasi antara struktur tanah yang ada di Jawa dengan yang ada di Jepang tentunya akan berbeda jauh. Gitu, untuk teman-teman yang pernah ke sana mesti akan berbeda jauh. Sehingga waktu itu untuk pembangunannya ini pihak dari Nippon berkonsultasi dulu dengan warga lokal ataupun dengan pihak keraton gitu. Sehingga dalam pembangunannya ini nggak murni ide ataupun gagasan ataupun secara perancangan itu asli dari Jepang sebenarnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dalam pembangunannya ini karena kita lihat struktur ini ya tanah ya bebatuannya itu adalah breksi atau sebagian cadas breksi sehingga tidak akan mudah ketika itu hanya dengan ditata ataupun kemudian dicangkul sehingga diperlukan bahan peledak yaitu dinamit walaupun dinamitnya tidak besar. Jadi kontur ataupun struktur yang ada di sini itu jika kita bandingkan seperti pembuatan tambang batu bara, kemudian tambang emas gitu ya, hampir sama sistemnya. Terus berikutnya adalah ini dipergunakan untuk sistem ruang pertahanan. Mengingat ini memasuki Perang Dunia yang kedua. Dan kalau teman-teman yang pernah ke Taman Sari tidak asing dengan desainnya seperti ini. Ya, kami yang membedakan di sini kan belum finishing nih. Karena dibikin tergesa-gesa dan terburu-buru. Sementara kalau di Taman Sari sudah dipoles, sudah dipelamir, sudah di ini ya diaci, udah jadi gitu. Lah berarti di sini juga menandakan Taman Sari pada waktu itu pun juga sebagai pertahanan terakhir ketika keraton diserang. Gitu. Mungkin kalau yang pernah dengar Sumur Gemuling itu fungsinya hampir sama. Sehingga campur tangan dari pihak keraton pun ada di sini untuk membuat ataupun memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Jepang waktu itu buatlah misalkan Gua Jepang itu sebagai tangsi juga jadi tidak hanya untuk penyimpanan logistik saja. Nah kalau kita pahami poin-poin ini ada kedekatan sebenarnya Keraton Jogja dengan pihak Jepang. Kenapa? Karena Jepang sendiri menganggap Jogja itu memiliki satu keistimewaan pada waktu itu. Jadi membedakan dengan daerah-daerah lain seperti halnya yang ada di Bukit Tinggi misalkan. Di Bukit Tinggi di situ cukup banyak menelan korban. Karena memang didatangkan Romusa dan perlu diketahui Romusa yang dikerjakan itu tidak asli dari daerah. Termasuk yang ada di Bukit Tinggi kita bandingkan ya, kebanyakan dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan gitu. Sekarang di sini pun juga orang luar Jogja yang mengerjakannya. Nah dalam pengerjaannya ini karena menggunakan dinamit dan waktu itu dengan kondisi yang tergesa-gesa, terburu-buru dan tanpa perhitungan sehingga ada satu bagian yang waktu itu dinamitnya diledakkan nggak bisa. Kemudian saat didatangi pekerjanya itu untuk betulin ya ataupun untuk menata kembali meledak sehingga menimbulkan korban. Nah di sini tercatat ada kurang lebih 10 Romusa yang waktu itu terkena ledakan dari dinamit dan meninggal di sini. Tetapi kemudian kalau yang ada disiksa, ditembak itu nggak ada, itu berbeda. Kenapa? Karena masih diawasi oleh pihak keraton. Jadi tidak berani untuk itu. Walaupun ada memang beberapa pekerja yang kecapean, sakit, sudah tua itu memang dicambuki. Tetapi kalau dieksekusi itu tidak ada di sini. Jadi korban yang tercatat di sini itu karena dinamit
ledakan ketika bangun di depan. Dan tadi di depan ada tiga pintu. Sebenarnya ada 3 pintu utama yang ditutup dengan baja semua gitu. Tapi itu sudah dibongkar ketika ini kemudian ditinggalkan oleh pemerintah Jepang gitu. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Sebelum nanti sedikit saya ada sedikit materi tentang pendudukan militer Jepang di Jogja. Ini cukup menarik juga. Karena kaitannya dengan tiga gua Jepang yang ada di sini. Itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kena lampu ya Mbak, saya kira mau tanya. Ya sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masukan pandangan lain seperti apa gitu. Nah kalau enggak saya lanjutkan. Nah kemudian hubungan Jepang itu sangat dekat. Kenapa? Karena ada kedekatan secara emosional. Karena Jepang kan kaisar kerajaan, Jogja pun juga monarki kerajaan juga. Bahkan waktu itu pemimpin petinggi Jepang waktu itu juga mengusulkan untuk mengangkat Sultan HB ke-9 itu sebanyak 2 kali, Jumenengan naik lagi. Karena waktu itu kan Sultan sendiri naik ketika kolonial Belanda. Nah, ketika Jepang beliau naik lagi gitu. Nah, ini sebenarnya atas dasar apa? Pertama, bangsa Jepang itu kan ini ya, ego dan apa nih arane itu ego sama gengsinya itu tinggi banget gitu. Nek kono iso aku kudu iso, kalau mereka bisa saya harus bisa gitu. Nah ini berarti ada pengangkatan Sultan sebanyak 2 kali di masa kolonial dan di masa militer Jepang gitu. Nah ini sebenarnya sempat menimbulkan satu polemik gitu di warga. Ini udah Jumenengan sudah naik tahta kok naik lagi, kenapa? Karena sebenarnya Sultan sendiri memiliki satu pikiran yang panjang, harus dekat dengan musuh. Karena ketika dekat dengan musuh ngelobinya gampang Mbak, Mas. Nah salah satunya apa? Ketika beliau kemudian bersedia naik tahta lagi di era yang berbeda, beliau akhirnya banyak sekali seperti win-win solution dengan pemerintah, dengan militer Jepang waktu itu. Salah satunya yang pertama adalah menawarkan untuk lebih baik warganya tetap ada di Jogja, yaitu untuk mengelola daerah pertanian, irigasi, dan juga keperluan militer yang ada di Jogja. Jadi tidak boleh kemudian warganya diambil untuk jadi Romusa. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian Jogja bisa berhasil mensuplai bahan makan waktu itu, contohnya padi kepada militer Jepang, berarti minta untuk diajari tanam padi. Nah, salah satu tinggalan Jepang yang bersifat intangible ya, non-bendawi, yaitu sistem tanam padi yang kita kenal. Itu sistem tanam padinya itu, kalau kita tanam padi itu kan mundur ya, jadi kan mundur gini, terus kemudian dikasih kayu ataupun dikasih ini ya, dikasih benang gitu, itu fungsinya untuk biar rapi teratur. Jadi ketika menyiangi nanti lebih gampang. Yang ketiga ini yang horor nih sering dikenal, yaitu sistem Yugun Ianfu, atau perempuan-perempuan yang dipaksa, dengan tanda petik dipaksa untuk melayani nafsu serdadu Jepang. Nah waktu itu di Jogja nggak ada sama sekali, karena mereka yang sudah bekerja di sawah, perempuan-perempuan desa ya waktu itu, yang kemudian masak ini untuk ngirim orang-orang yang sedang kerja bakti bikin selokan Mataram. Nah salah satu tinggalan Jepang berikutnya adalah di Jogja selokan Mataram. Karena waktu itu ada satu tuah ya, ketika nanti Kali Progo dengan Kali Opak itu bersatu, Jogja akan makmur, sehingga dihubungkan langsung. Jadi karena waktu itu kan disangkal mereka Kali Progo sama Kali Opak itu ketemunya di laut, enggak, tapi ini diketemukan hingga itu jadi saluran irigasi. Nah itu sendiri dibangun era Jepang atas dana Sultan waktu itu dan dikerjakan oleh warganya sendiri, tapi seolah-olah untuk kepentingan Jepang, sehingga Jepang mengawasi itu. Dan karena banyaknya orang yang masak waktu itu untuk keperluan selokan Mataram, jadi maaf ya, Jepang ketika membawa perempuan-perempuan penghibur ya seperti Jugun Ianfu, geisha waktu itu didatangkan dari luar Jogja, dan tangsi militernya pun dipusatkan yaitu di Rumah Sakit DKT Kota Baru. Itu. Jadi harmonisasinya seperti itu, dan sangat menghargai Jogja, diistimewakan karena dianggap Jogja waktu itu pun juga sebagai tonggak utama dari Indonesia secara keseluruhan. Itu sehingga kalau kita lihat nanti
fungsi-fungsi gua Jepang yang ada di Jogja itu lebih untuk persimpanan logistik. Jadi berbeda dengan gua Jepang di Bandung, dengan di Bukit Tinggi yang di sana memang menelan banyak korban gitu. Ini set yang kedua. Nah, nanti kita juga coba akan melihat ke depan tempat di mana dulu dipakai untuk menyimpan rudal, kemudian juga dinamit, bom, dan juga peralatan amunisi yang ada di sini. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Nanti kita nyari udah depan habis ini. Sudah mulai apa? Iya. Atau kita ke depan dulu? Ya, ke depan aja. Enggak. Nanti atau ada yang ini ditanyakan lagi. Disamir, ini dirapiin karena waktu itu ngejar waktu. Jadi dikerjakan siang malam pakai ditata. Ini kan kalau kita lihat ini kan tatanya kelihatan nih. Tek. Iya. Sehingga di depan mulut gua itu dulu banyak sekali serpian batu. Karena ini strukturnya adalah batuan breksi. Gitu. Jadi lebih kuat, lebih ini. Bahkan ketika diledakkan pada waktu itu hanya menimbulkan retakan. Jadi ketika diledakkan dengan dinamit itu hanya retakan. Retakan ini yang nanti akan diperlebar, diperbesar. Tetapi jika ini strukturnya tanahan, terutama tanah yang masih bersifat labil ataupun bersifat liat, harus diperlukan satu struktur penyangga. Kenapa kalau nggak gitu nanti ambruk, lubuh, gitu. Ini kuat banget ini. Maaf ini ketika terjadi gempa Jogja juga nggak pengaruh. Iya, sehingga bisa dibayangkan bangunnya seperti apa waktu itu. Ini seperti sistem-sistem tambang kalau kita lihat ya, sistem-sistem tambang gitu. Nah, Diledakkan terus ngikutin retakannya Mbak. Iya. Jadi ledakannya di depan dan itu kan tadi yang saya ceritakan ada satu dinamit yang tidak meledak kemudian ya bisa ini dibenerin ya. Didatangin ternyata hidup menelan korban jiwa dari Romusa pada waktu itu. Dan perlu diketahui juga Romusa itu pada waktu itu dibayar, dikasih makan walaupun gajinya nggak seberapa, dan itu mengikuti sistem kerja era Belanda gitu. Jadi terhitung misalkan hanya 1,6 sen atau 1,8 sen, ya sekarang UMR lah gitu, UMR-nya waktu itu. Jadi ada antara laki-laki dan perempuan itu tentunya berbeda. Jadi 1,8 itu laki-laki, 1,6 sen itu perempuan. Nah, itu kalau di total misalkan suami istri kan sudah sekitar 3,4 sen lah, sekarang ya mungkin 3,4 juta atau berapa gitu. Selain itu juga ada beras, jatah beras. Tetapi yang membuat itu kemudian ada beberapa yang itu rampasan saja. Jadi Romusa itu yang benar-benar itu dari rampasan. Jadi rampasan itu diambil dari orang-orang Belanda atau kulit putih Eropa pada waktu itu yang masuk ke internir militer Jepang. Dan waktu itu memang sengaja dibuang ke suatu tempat untuk mengerjakan salah satunya yang dikenal ini ya, the Dead Railway itu adalah antara Muaru Pekanbaru, jalur kereta api di Sumatera Barat sampai Riau. Itu bahkan tercatat sampai 60.000 korban, tetapi hampir dari 40.000 atau 30.000 korban itu tenggelam saat naik kapal dari Jawa ke Sumatera, ke Teluk Bayur pada waktu itu. Jadi mereka ditembak dari bawah oleh ini tentara TNI Angkatan Lautnya Inggris di torpedo. Junggo Maru salah satu kapalnya di rudal dari bawah itu. Selain mereka ada yang sebanyak 25.000 orang itu meninggal di hutan. Itu yang paling banyak itu. Nah, kalau yang di sini meninggalnya karena kecelakaan. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kecapean ya, kerja udah sepuh itu dicambukin. Tapi kalau dieksekusi ditembak, dibunuh benar-benar dibunuh di sini nggak ada gitu. Karena militer Jepang dan Nippon waktu itu masih menghormati Sultan gitu, masih benar-benar menjaga Sultan gitu, sehingga Jogja mendapatkan istimewa dari Nippon Jepang, berbeda dengan daerah-daerah lain, termasuk perlakuan terhadap perempuan-perempuan asli Jogja. Dan juga Sultan bilang kalau wargaku diambil semuanya itu adalah di dalam
Abdi dalam tidak hanya yang bekerja di dalam keraton, tapi mereka yang di luar. Selain itu juga mensuplai kebutuhan logistik makan untuk tentara Jepang pada waktu itu. Gitu. Jadi sangat hati-hati ketika mereka membawa Yugun Ianfu juga dari luar. Gitu. Untuk pendudukan Jepang di Jogja itu gambarannya seperti itu kurang lebih. Nah ini kalau mungkin ada pertanyaan, itu meja itu apa gitu. Ya jadi ini kalau kita lihat kan ada beberapa yang model kayak tadi bolong segini belum terusin. Bolong itu sebenarnya Berarti baru separuh. separuh. Ini belum jadi Mbak. Jadi kalau tadi kita lihat ada mungkin di dinding ini ada sepintu gini ya. Itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama adalah itu seleko. Jadi seleko itu dipergunakan ketika gua Jepang ini dimasukin dengan rudal ataupun dimasuki dengan bom ya. Karena tercatat bom yang ada di sini itu seberat 1,5 ton. Besar itu, yang ada baling-balingnya belakangnya. Ya kayak pernah kalau lihat itu yang Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Nah model-modelnya kayak gitu tapi lebih gede. Tapi ini bom ya, bukan bom atom ya. Nah penempatannya di mana? Di depan tadi yang kita lihat kayak ada rel yang ada besi-besi nyandung itu. Nah tempatannya di situ. Nah ketika itu dikirim masuk ke sini, ketika ada orang yang sedang lewat, mereka akan bersembunyi di seleko. Berarti kayak sistem terowongan. Dugaan yang kedua itu akan dibangun penghubung selasar lagi tapi belum jadi. Karena tidak semua struktur bebatuan di sini itu empuk, tanda petik ya. Ada beberapa yang sudah keras nggak bisa diterusin, geser sebelahnya. Gitu. Nah ini kalau jadi pertanyaan, ini satu tempat yang dulu ketika orang datang ke sini itu tujuannya untuk yang negatif. Oh. Jadi untuk UK-nya. UK-nya di sini. Iya. Salah satunya ada seseorang ya ini yang datang gitu. Mereka ingin minta nomor buntut tuh loh Bu. Minta togel. bawa sesaji yang di situ ada bunga setaman, ada buah-buahan, ada kopi, Kemenyan gitu ya. ada kemenyan dupa. Ditaruh Batuannya apa ya? Kok meling-melingnya? Brexit Mbak. Brexit. Ditaruhnya di situ. Soalnya ya. Iya. Ini kan sistemnya kayak sistem tambang Mbak jadinya. Sistem pengerjaan nih. Di ini aja di sini. Iya ini. Ini nggak semuanya gitu ya. Kayak sistem Brexit nih Mbak. Nah ketika sajanya di bawah situ itu biasanya ada orang yang menggelar tikar di sini. Nah kalau diketahui tikernya itu tahu ini kan kalau ngirim jenazah kan biasanya ada tiker Oh iya, tahu. yang tahu, dari tahu, Mendong. tahu, dari Mendong. Mendong itu Ada dari Mendong nggak? anyaman ini. Anyaman dari daun apa? Daun apa tuh Bu Bukan. itu? Kayak tebu itu loh Bu. Iya, Tapi yang di pinggir iya, sungai. Kayak Mendong itu kayak namanya. kayak modelnya kayak tebu. Kayak tebu Daunnya tapi kayak, itu yang diambil kulitnya terus buat bikin anyaman. Anyaman jadi tikar. Menyerupai kayak tiker itu, kayak apa? Kayak Tikernya bambu. warna Coklat. Nah, Nah, biasanya kalau dikirim ke kuburan kan, ke makam, biasanya kan ini jenazahnya dibungkus pakai. iya, biasanya untuk bungkus jenazah. Bungkus pakai itu loh Bu, Iya, pakai apa? Tiker Mendong. Tikernya Mendong itu Teng- buat buntel itu lah, ininya ditinggal biasanya. Tikernya kan ditinggal, nggak diikutin masuk. enggak. Nah, biasanya tikernya ini bekas itu dipakai untuk alas tidur di sini. Tidur. Iya. Bagian dari ritualnya. Ritual. Nanti kita coba mendekat. Nah, waktu tidur itu biasanya kalau permohonannya diterima, gitu, nanti akan ada angin besar dari sana yang suaranya kayak seluling, sweet gitu, ngambil yang ada di sini, sesaji itu diambil, jadi kayak ada angin, itu diambil, Itu artinya diambil Bu. Nah, ketika diambil itu nggak mungkin sia-sia kan, kita udah ninggalin sesuatu, berarti kita harus berani untuk tanya sama entitas. Entitas yang keluar kan sosoknya tinggi besar, hitam, matanya merah, bertaring, bertanduk. Nah ini yang kita mintain nomor. Kira-kira nomornya yang keluar berapa? dia nanti akan Ngasih nomornya tahu. 5, Ini. 7, 5 kalian. Ya misalkan gitu, atau dalam ini biasanya pakai daun pisang emas. Di daun pisang emas itu nanti akan tertulis, ya benar-benar tertulis Mbak itu. Entah di sini menggunakan media darah, misalkan dari darah hewan. Bahkan kalau sudah ekstrim darah manusia juga bisa. Atau juga pakai leletan kopi. Kan ini kopi hitam itu, nanti ketulisan nomornya berapa. Kenapa? Karena kalau nggak ditagih gitu, dia bawa kubur sampai makanannya itu, kemudian dia kabur. Nggak mau gitu, karena licik kan, dan itu kan manipulatif yang namanya jin.
Itu. Nah, ketika dibelikan dapat gitu, kesini terus. Dari semula yang hanya minta kopi, minta ayam, akhirnya bisa ke darah manusia. Itu. Kalau sekarang sudah jarang, Mbak. Karena sudah dibuka ini juga tuh. Dulu ketika ini masih belum dikonservasi, belum direvitalisasi seperti sekarang, jadi destinasi. Tertutup. Dulu depan itu tertutup. Alang-alangnya. Nah, ini mungkin kalau kita mendekat sini, biasanya masih ada tinggalan-tinggalannya. Ketika orang itu kemudian melakukan tirakat di sini, duduk ya, dari sana kelihatan. Kalau malam kan modelnya kayak siluet orang bertanduk. Ya. Masih ada. Masih. Misalnya ini kalau malam kan siluet Pak ke sana, cahayanya. Iya. Nah, kalau ditanya tempat untuk kau dinyalin pada pas ini. Karena buka gerbang komunikasinya langsung ke arah sana. Iya. Sekarang uka-ukanya masih. Kalau sekarang karena ini sudah terbuka dan terbuka gitu ya Mbak ya, maksudnya bebas. Mungkin orang jarang Mbak, hanya masa-masa tertentu. Kalau dulu, sana kan warga sini juga saya. Kalau maghrib itu orang lewat sini takut karena melihat macam-macam di sini. Jadi wah jadi kayak bisnya angker. Ya, ada image-nya. Ini setelah ini ditata, dibersihkan, itu jadi bersih, jadi terbuka gitu. Bahkan dulu ketika ini diambili mesiu, kemudian mortil, ya bahan-bahan peledak kan orang takut juga masuk sini ketika tiba-tiba ada ranjau granat kerinjek kan. Itu juga. Jadi sempat disterilkan sama TNI AU waktu itu untuk diambil dulu. Dan waktu sterilisasi itu ya nemuin banyak hal, hewan-hewan berbisa contohnya, kemudian alang-alang, semak-semak macam-macam gitu. Termasuk penampakan ular besar yang ada di sini. Salah satu ular besarnya di mana? Di tempat yang pertama kita masuk yang ada rel-relnya di situ. Nah, ini tentunya gini ya, kalau satu tempat ini kan ini kaitannya sama seseorang yang melakukan praktik ke kiri gitu atau ilmu hitam di sini. Nah, kalau nanti kita ke sana berarti yang di situ kalau kita bilang tentang bangunan tua apapun itu pasti ada penunggu. Nah, penunggunya adanya pusatnya di sana. Di tengah. Ya, besi-besi itu. Sana Mbak Nis. Kita ada di destinasi yang kedua, yaitu Gua Sentono. Nah, ini kita ke era yang lebih lampau, geser ke ribuan tahun ini. Jadi, ini adalah satu situs purbakala yang diperkirakan ya, dibangun di abad ke-8 hingga abad ke-9. Dan pembangunannya ini juga berkaitan atau ada hubungannya erat dengan candi-candi yang ada di sini. Jadi tadi sepanjang perjalanan kan ada tulisannya Candi Abang. Kemudian ada Candi Prambanan yang besar-besar nih, Candi Sambisari, Candi Banyunibo, Candi Ijo yang ada di sekitaran sini. Itu satu era. Sehingga tempat kita berdiri ini, jika kita telisik ya, ribuan tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu lah kita perkirakan itu, ini adalah kota metropolitan. Jadi banyak sekali candi-candi atau pertirtaan. Candi itu sendiri adalah tempat peribadatan. Ataupun seperti sekarang ada masjid, gereja, kalau di Bali pura atau vihara gitu ya. Dan agama yang berkembang pada waktu itu, Hindu-Buddha terutama, itu sebenarnya adalah agama yang dipercaya atau yang ada di lingkup istana atau lingkup para bangsawan. Karena kita ketahui dalam strata Hindu sendiri kan terbagi menjadi 4 golongan, yaitu ada Satria, Brahmana, Sudra dan Waisya, ada dibagi 4 itu. Nah, kemudian kita untuk yang warganya, untuk masyarakatnya waktu itu memang kebanyakan adalah agama-agama kepercayaan seperti kejawen atau penghayat kapitayan misalkan gitu. Nah, ini kita ada di satu situs peninggalan yaitu Gua Sentono. Tapi sebenarnya Gua Sentono ini boleh dibilang adalah tempat untuk sembahyang seperti halnya pengganti candi gitu. Karena di sini ada 3 ceruk ya.
ada 3 ceruk, dan ini juga candi yang dibuat secara manual seperti hanya gua Jepang, gua secara manual, dan ini dipahat di atas perbukitan batuan padas atau juga seperti tadi gua Jepang. Jadi kontur tanahnya ataupun struktur batuannya hampir sama, yaitu breksit ataupun padas. Nah, di sini adalah candi yang bercorak agama Hindu. Kenapa bisa beragama Hindu? Karena kita ketahui di sini ada penggambaran atau perwujudan dari arca Dewa Siwa. Itu. Jadi dalam ini ya Trimurti, dalam kepercayaan Trimurti itu ada 3 dewa utama, yaitu ada Siwa, kemudian ada Brahma, dan juga ada Wisnu. Nah, di tanah Jawa sendiri, terutama di bagian tengah, itu kebanyakan persembahannya ataupun sembahyangnya terhadap Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Selain ada dewa pemelihara dan dewa pencipta, gitu dalam kosmologi itu. Yang dimana kemudian biasanya Dewa Siwa sebagai pusat atau mandala, dikelilingi Dewata Nawasanga di situ. Jadi ada 9. Kalau mau lihat lambangnya itu ada di lambang Surya Majapahit, ada Dewata Nawasanga di situ. Nah, ini mungkin kita bisa lebih mendekat kalau mau melihat tentang ceruk ataupun relief apa yang ada di sini. Ketahui untuk struktur dari bangunan gua ini sebenarnya disebutnya adalah candi atau bangunan suci untuk peribadatan. Ini menggunakan satu sistem kesatuan, yaitu monolit. Jadi bisa dibayangkan ini satu bongkahan yang kemudian itu digali, dipahat, dan ini satu kesatuan semuanya. Berbeda dengan candi-candi yang itu tersusun interlock, jadi batu-batu yang disusun menjadi satu batu, menjadi satu bangunan. Nah, ini untuk lingga yoninya sendiri ini melekat. Gitu. Jadi lingga yoni ini pun juga perlambangan dari lingga dan yoni. Ya, ini pertama adalah sistem reproduksi manusia atau pembentukan dari awal mula manusia, laki-laki dan perempuan. Ini di mana di atas itu adalah palus. Palus itu alat kelamin laki-laki. Di bawahnya ini adalah yoni atau alat kelamin perempuan, atau maaf ya, vagina. Jadi awal mula bapak ibu bersatu, lahirlah kita. Yang kedua adalah simbol dari Dewa Siwa, dan ini adalah Dewi Parwati. Itu juga jadi bapak bumi, ibu laut, itu juga Dewi Parwati. Dan ini juga satu persimbolan ketika dulu untuk meletakkan atau untuk mengguyurkan tirta suci itu. Jadi ini kalau kita lihat candi ini sendiri ada tiga strata atau 3 jenjang. Jadi jenjang bawah, yang di bawah itu untuk peziarah atau untuk jemaah waktu itu. Kemudian ini untuk kaum suci, untuk brahmana, untuk pertapa. Di jenjang kedua, ini jenjang ketiga itu khusus hanya untuk pendeta. Jadi nggak boleh sembarang orang masuk, gitu. Jadi ketika dulu, nyun sewu, mungkin teman ada yang beragama Hindu. Benar ya, sampai ini ya. Saya ceritakan ya. Ya, nggak apa-apa, maaf ya. Jadi tiga penamaan ini pun juga mengingat tentang Trihita Karana gitu. Jadi 3 sumber kebahagiaan. Nah, ini juga relate di agama Muslim, itu juga ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Jadi sama, konsepnya, kosmologinya sama. Nah, dulu ketika ada seorang pendeta itu biasanya membawa tirta suci dengan bunga suci itu dituangkan di sini. Dituangkan, sembahyang, kemudian mengalir. Dari aliran-aliran ini kemudian ditampung oleh para petapa atau para brahmana atau para pendeta, kemudian dipercikan satu-satu di bawah di sebelah sini. Oh, jadi ini kayak ada lekuan tuh untuk aliran air. Iya. Jadi gini Bu dulu. Disiram nanti ini mengalir ya. ke sini. Kemudian pakai cawan ditadai ya, ditampung. Tampungnya di sana. Nah, kemudian dipercikan, ada pemberkatan. Misalnya gitu. Jadi ini nggak sembarangan candi itu. Kita kalau dulu nggak boleh, yang orang biasa nggak boleh, maksudnya pemuka agama, pendeta yang sudah menjadi brahmana atau petapa itu boleh. Nah, ini bisa kita lihat ya di kanan kiri, ini karena masuk dalam masuk dalam untuk pemujaan atau sembahyangan terhadap sang dewa pelebur atau Dewa Siwa. Ornamen-ornamennya pun sama. Jadi di sini ada ini Mahadewa, di sini ada Mahadewa atau penggambaran dari Dewa Siwa secara dinamis gitu.
Di mana di sini terlihat ada membawa gada. Gada itu fungsinya sebagai siwa penghukum di situ, yang ditakuti, entitas waktu itu yang ditakuti. Kemudian di sini ada Durga Mahesa Suramardani. Nah, Dewi Durga, di Durga Mahesa Suramardani itu kalau di Prambanan kita ketahui dengan sosok Roro Jonggrang. Iya. Jadi ini Mahesa Sura, ini ruhnya yang terlepas, ruh yang ditakuti juga oleh para dewa. Jadi ini penggambaran dari Durga Mahesa ini ada, ini Durga Mahesa Suramardani. Itu dia berdiri di atas sapi loh. Iya, Mahesa Sura. Mahesa itu kerbau. Kerbau, ya. Nah, berlawanan di sini ada Agastya atau Siwa Pertapa. Ciri-cirinya adalah beliau membawa seperti kendil itu. Kemudian di sini ada Aksamala. Aksamala itu tasbih. Berlawanan dari Dewa Siwa atau Mahadewa di sini adalah Lembu Nandini. Nah, lembu itu adalah wahana. Ini kita ketahui karena ada ornamen sapi, sehingga disakralkan hewan lembu itu disakralkan. Karena wahana itu kendaraan. Jadi setiap kalau kita lihat di Prambanan, depannya candi utama itu pasti ada candi wahana. Jadi candi Siwa, di depannya sini candi wahana yaitu lembu Nandi, Nandi Swara di situ. Kemudian Dewa Brahma itu kendara. Ini di Jawa memang kenapa lebih kepada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, karena dianggap sebagai sang dewa pelebur, karena banyaknya efek seperti halnya gunung meletus vulkanik yang ada di tanah Jawa, kemudian gempa bumi. Jadi ketika gunung meletus itu, vulkanik itu tidak hanya memberikan satu kebencanaan, tapi itu memiliki satu hajatan besar atau peleburan, membuat tanaman menjadi menjadi subur, memutakan material logam, memberikan material tambang, itu peleburan. Jadi bukan perusak, lebih tepatnya peleburan. Nah, kita lanjut ke ceruk kedua. Itu pun juga relief-relief yang dipadatkan dengan cat hitam. Itu menggambarkan tentang penggambaran dari alam Dewa Siwa yang ada di sini. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya untuk pembahasan sejarah dari gua-gua Sentono, kemudian Candi Abang, itu tidak ditemukan satu bukti sejarah yang pas atau konkret. Kenapa? Karena di sini tidak ditemukan manuskrip ataupun relief sebagai bukti pembangunan. Jadi hanya dikaitkan saja dengan candi-candi yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi untuk beberapa patung arca itu kan penggambaran wajah tidak sempurna, ya belum jadi ya. Faktor pertama mungkin perusakan, yang kedua karena usia, yang ketiga adalah pembangunannya ini belum selesai secara sempurna pada waktu itu. Gitu. Dan ini yang terakhir, di sini masih menjadi banyak dugaan. Yang pertama, kita lihat di pahatan reliefnya sendiri itu ada dua pendapat. Yang pertama tetap pendapat itu gambaran dari arca Siwa sendiri, atau yang kedua itu bentuk kura-kura. Nah, bentuk kura-kura ini adalah perwujudan dari Dewa Wisnu. Gitu. Dewa Wisnu menjadi seorang pertapa ataupun dalam wujud manifestasinya itu kan kura-kura. Gitu. Nah, di bawahnya ini ada seperti kotak yang belum jadi, itu juga diduga waktu itu akan dipasang linggayoni atau tempat untuk menaruh peripik. Gitu. Peripik itu bisa disebut seperti ada satu kotak yang di situ biasanya ada isi-isian sembahyangan atau sesembahan berupa biji-bijian, bisa biji padi, kacang ataupun biji jagung ya, misal, atau kebanyakan biji-biji yang tanaman bahan pokok, atau juga logam mulia seperti plakat. Ada juga yang berisi batu mulia, biasanya ditaruh di situ, atau sesaji-sesajian. Tapi juga bisa disimpulkan di situ untuk peletakan linggayoni. Gitu. Nah, dari tempat ini kita ketahui ada tiga sudah dibikinkan juga 3 strata ataupun 3 jenjang gitu. Saya ulang lagi. Jadi kalau di sini lebih untuk para pendeta atau yang menjadi pemuka agama. Di sini para Brahmana ataupun juga para pertapa. Nah, di sini
dipergunakan untuk para jemaah atau peziarah. Jadi ketika selesai melakukan puja bakti ataupun di sini selesai melakukan sembahyangan, di sana nanti akan membawa satu cawan yang itu untuk pemberkatan, taruh di bawah. Dan aliran dari air suci, titah sucinya itu biasanya ditampung untuk keperluan-keperluan tertentu gitu. Nah, ini juga diduga dulunya sempat areal yang dikuasai ajaran Buddhis terlebih dahulu gitu. Karena kita lihat di atas ada candi abang yang itu berbentuk seperti stupa gitu. Jadi bisa mencerminkan satu keharmonisan pemeluk agama pada waktu itu antara Hindu Buddha dan kepercayaan setempat. Nah, kepercayaan setempat yang datang ke sini itu lebih untuk bersembahyang seperti untuk tirakat. Bahkan ini masih dilakukan sampai hari ini. Gitu, tirakat-tirakat. Dan ada satu kepercayaannya, jadi bukan untuk tempat pesugihan, tetapi beberapa orang yang datang ke sini dengan tujuan-tujuan doa memiliki satu hajat atau keinginan. Jika itu terkabul dan tidak terkabul ketika nanti disamperi atau didatangi kawanan kambing. Jadi kalau orang Jawa bilang diseruduk itu dikejar. Kalau ditabrak kambing itu terjatuh, berarti hajatnya tidak diterima. Tapi kalau ditabrak kambing tetap kuat, tetap berdiri, tetap tengkuh, berarti hajatnya diterima. Dengan asumsi itu simbolik ketika kita berdoa di satu tempat yang dipakai untuk sembahyangan. Hajat di sini misal orang pengen enteng jodoh, lancar rezeki, pengen kerja di mana, pengen masuk kuliah apa, atau pengen kerja dagang bidang apa, itu kalau dijabahi atau diamini, salah satu simbolnya ditabrak kambing itu tidak jatuh. Kambingnya kambing apa? Kambing gaib yang ada di sini. Itu kambing yang nggak kelihatan. Ya. Nah, mungkin sejauh ini ada pertanyaan tentang Gua Sentono. Jadi kalau kita melihat tentang sekitaran Gunung Merapi ya, jadi kalau zaman Hindu, terutama Hindu Siwa, itu kebanyakan peradaban ada di sekitaran gunung-gunung vulkanik. Entah itu Gunung Lawu kalau kita lihat di Jawa ya, kemudian Gunung Merapi, Gunung Sindoro, seperti situs liang ditemukan di Gunung Sindoro. Itu sistemnya adalah radial, jadi puncak gunung, kemudian kaki gunung dan lereng itu banyak sekali dibangun tempat-tempat untuk sembahyangan di situ.